Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat tulab. Selamat datang di pertemuan perdana pelajaran Ulumul Quran untuk kelas 10 Madrasah Aliyah semester 1. Untuk pelajaran ini kita membagi kitab Ushul fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga Tasjirat kitab Ushul fit Tafsir, yang berisi bagan-bagan atau tabel ringkasan dari kitab tadi. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan tentang judulnya Usulun fit Tafsir. Usul itu artinya pokok-pokok, ya. Nah, jamak dari aslun. Jamak dari aslun artinya dasar atau fondasi. Dasar-dasar fit tafsir, dalam ilmu tafsir, ya. Nah, kita pelajarannya ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ya, ulum jamak dari ilmun, dan yang kita pakai adalah kitab Usul fit Tafsir, karena materi dalam kitab ini sama dengan materi kitab-kitab dasar ulumul Quran, ya. Nah, biqalami al-fakiri ila rabbihi, dengan pena maksudnya disusun oleh al-fakir ila rabbihi, yang sangat membutuhkan kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-mudarris bi kulliyah asy-syariah fil Qasim, dosen di Fakultas Syariah di Qasim. Ya, ini dahulu beliau rahimahullah telah meninggal dunia rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Seorang ulama Ahlussunnah di Qasim, ya, Arab Saudi. Nah, langsung kita buka halaman 6, ya. Halaman 6 tentang Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian di kitab ini tasjirat kitab Ushul fit Tafsir. Tasjirat artinya bagan-bagan, ya. Bagan-bagan kitab Ushul fit Tafsir yang merupakan ringkasan kitab tadi dalam bentuk bagan dan tabel. Nah, silakan dibuka halaman 1. Jadi kitab ini tidak kita baca semua, ya, karena keterbatasan waktu. Nah, sudah saya ringkas di sini. Jadi langsung kita baca ringkasannya saja di tabel ini, ya. Nah, jadi bab pertama pelajaran ini tentang Al-Qur'anul Karim. Nah, pertama makna Al-Qur'an, ya, arti lafaz Al-Qur'an. Apa arti Al-Quran? Ya, terbagi dua, fil lughah dan fil syara'. Pertama fil lughah, secara bahasa, yang kedua secara syariat atau secara istilah. Fil lughah, arti Al-Quran secara bahasa adalah masdar dari qara'a, ya. Al-Quran masdar dari qara'a. Masdar artinya kata dasar, ya. Nah, kita perbesar kata dasar. Ya, ini terkait dengan ilmu sharaf, ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, Al-Qur'an dari situ, ya. Maknanya tala ay matlu. Masdar dari qara'a, ini fi'il madhi, ya. Qara'a bermakna tala. Maksudnya matluun. Ya.
Matluun artinya yang dibaca. Jadi Al-Quran ini masdar, tapi maknanya adalah isim maf'ul. Ini matluun, ini isim maf'ul dari tala. Ya. Al-Quran maknanya matluun, yang dibaca atau bacaan. Atau bisa juga bermakna jama'ah. Ya. Qura'a bermakna jama'ah, maksudnya jamid. Jamid yang mengumpulkan. Lijam'i al-akhbar wal ahkam, karena Al-Quran ini mengumpulkan berita-berita dan hukum-hukum ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ikut yang pertama ini, bahwa Al-Quran adalah masdar dari qira'a yang bermakna tala, maka Al-Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul matluun. Tapi kalau ikut yang kedua, Al-Quran adalah masdar dari qira'a yang bermakna jama'ah, bermakna jami'. Ya, berarti Al-Quran ini masdar yang bermakna isim fa'il. Karena jami' ini adalah isim fa'il, ya, fa'ilun. Yang Nah, lijam'ihi al-akhbar wal ahkam, karena Al-Quran ini mengumpulkan berita-berita ya, dan juga hukum-hukum syariat Allah Ta'ala. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara syariat, fisra atau secara istilah ya. Nah, silakan diharokati. Al-Quran secara syariat adalah kalamullah Ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-mabdu'u bi suratil Fatihati, al-makhtumu bi suratin Nasi. Ya, silakan diharokati dan diberi arti ya. Arti kata yang belum diketahui. Jadi Al-Quran secara syariat adalah kalamullah Ta'ala, ucapan Allah ya. Ucapan Allah dengan huruf dan suara. Al-munazzal, yang diturunkan, ala rasulihi, kepada rasulnya, wa khatami anbiya'ihi, dan juga penutup para nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini maksudnya mushafnya ya. Nah, itu makna Al-Quran secara syariat. Nah, apa dalil tentang hal ini? Ya, kita lihat di kitab. Ini ya dalilnya. Ini definisi yang tadi. Kemudian Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Ta'ala, nazzalna, telah menurunkan, 'alaika, kepadamu, yaitu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an tanzila, dengan sebenar-benarnya. Waqal inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, anzalnahu, menurunkan Al-Quran itu, Qur'anan Arabiyyah, sebagai bacaan yang berbahasa Arab, la'allakum taqilun, agar kalian memahami. Nah, ini dalil tentang definisi tadi ya. Kalam Allah Ta'ala, ucapan Allah Ta'ala, al-munazzalu, yang diturunkan, ala rasulihi, kepada rasulnya, wa khatami anbiya'ihi, dan penutup para nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, kita lanjutkan masih di kitab ya.
Ini tidak ada di tabel. Ini dalil bahwa Allah Ta'ala akan senantiasa menjaga Al-Quran ini ya, hingga hari kiamat. Penulis berkata rahimahullah, wa qad hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-'azima, dan sungguh Allah Ta'ala telah menjaga Al-Quran yang mulia ini. Hama artinya menjaga, minat taghyir menjaga dari perubahan, waziyadah penambahan, wan-naqs pengurangan, wat-tabdili dan penggantian. Haitsu takaffala azza wa jalla bi hifdhihi, haitsu di mana, takaffala azza wa jalla Allah azza wa jalla menjamin ya, takaffala artinya menjamin, bi hifdhihi untuk menjaga Al-Quran. Faqal, Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Dan sebagian ulama menafsirkan az-zikr ini juga hadis ya, yaitu berarti Al-Quran dan Al-Hadis. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadi penjaga baginya. Nah, walidzalika, oleh karena itulah, mawatil qurunul katsiratu, telah berlalu generasi-generasi yang banyak ya, al-qurun artinya generasi-generasi. Walam yuhawil ahadun min a'daihi, dan tidak ada seorang pun dari musuh-musuh Allah yang berusaha, yuhawil berusaha, an yughayyira fihi untuk merubah di dalamnya ya, merubah Al-Quran itu, au yazida atau menambah, au yanqusa atau mengurangi, au yubaddila atau mengganti Al-Quran itu ya seluruhan, illa hatakallahu ta'ala satrahu wa fallaha amruhu, kecuali Allah Ta'ala akan merobek ya kedoknya orang tadi ya, musuh Allah tadi, wa fallaha amruhu, dan akan menyingkap perkaranya ya, menyingkap tentang kejelekan perkaranya. Nah, jadi ini dalil bahwa Allah Ta'ala akan menjaga kemurnian Al-Quran hingga hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, berikutnya tentang sifat-sifat Al-Quran ya. Nah, Allah Ta'ala telah mensifati Al-Quran dengan berbagai macam sifat yang mulia. Ini sudah kita ringkas di tabel. Nah, masih halaman pertama ya. Awsaful Quran, silakan dibuka, sifat-sifat Al-Quran. Ada 5 sifat ya. Yang pertama, azamatun, agung. Al-Quran itu agung atau mulia. Dalilnya di surat Al-Hijr ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh kami telah memberimu 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah, Wal-Quran Al-Azim, dan juga Al-Quran yang agung, yang mulia. Nah, ini syahidnya, Wal-Quran Al-Azim. Allah Ta'ala mensifati Al-Quran dengan Al-Azim, azamah, kemuliaan. Nah, sifat yang kedua, barokah. Barokah artinya kebaikan yang banyak ya. Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, yaitu Rasulullah SAW, mubarakun, yang diberkahi, kitab yang diberkahi, banyak mengandung kebaikan ya. Liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, merenungi ayat-ayatnya, wal yatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran, wal yatadzakkara ulul albab, orang-orang yang memiliki akal.
Nah, syahidnya ini ya, mubarakun. Al-Quran itu kitab yang diberkahi. Terdapat barokah di dalamnya. Nah, sifat yang ketiga, taksir. Memberi pengaruh. Taksir artinya memberi pengaruh. Dalilnya ini di surat Al-Hasyr ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal", seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, pasti engkau akan melihatnya tunduk, khashi'an tunduk, mutasaddian ya, dan hancur ya, hancur lebur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah ya. Al-Quran juga Allah turunkan kepada sebuah gunung, gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan permisalan-permisalan itu nadribuha lin-nas, kami ambil ya, kami buat untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Nah, taksir ya. Jadi Al-Quran ini benar-benar memiliki pengaruh yang luar biasa. Sampai seandainya diturunkan kepada sebuah gunung, pasti gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula kita bisa melihat pengaruh Al-Quran ya terhadap orang yang kesurupan jin. Ya, jika dibacakan Al-Quran kepadanya, pada orang yang kesurupan itu ya akan berpengaruh ya terhadap orang itu, dan akan bisa mengeluarkan jin dari tubuh orang itu biiznillah ya. Juga tergantung dengan ketakwaan orang yang membacanya, juga sikap ya dari orang yang sakit itu. Nah, dia yakin ya tawakal kepada Allah atau tidak. Baik. Ini sifat yang ketiga. Sifat berikutnya sumul ya, luas. Dalilnya surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turunkan kepadamu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kitab, kitab ini itu Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Ini ya, di sini syahidnya. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, sumul, jadi luas cakupannya, menjelaskan segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah, juga sebagai petunjuk, rahmat, wa busyra, dan kabar gembira lil muslimin, untuk kaum muslimin. Nah, sumul ya, luas, tibyana likulli syai', Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kemudian sifat yang terakhir, hakimun ala ma qablahu minal kutub. Al-Quran itu adalah hakim ya, penentu terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi apa makna hakim di sini ya. Dalilnya di surat Al-Maidah ayat ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran itu dengan benar. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan juga sebagai saksi ya. Ini maknanya hakim terhadap kitab-kitab tersebut. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Makna muhaiminan di sini, nah kita lihat dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ya, yang dikeluarkan oleh Markas Ta'lim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafid, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah ya. Nah, wa muhaiminan alaih, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, yakni sebagai saksi atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya ya, pengikrar atas apa yang belum dinasahkan, belum dihapus ya, dari kitab yang sebelumnya. Juga penasah apa yang menyelisihinya, menghapus
ya syariat yang ada pada kitab sebelumnya yang menyelisihi syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Juga penjaga asas-asas syariat di dalamnya, di dalam Al-Quran. Rujukan dalam masalah hukum yang masih berlaku atau tidak. Ya. Nah, dan penjelas dari apa yang telah banyak dirubah oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Ya, ini makna pemuhaiminan alaih, bahwa Al-Quran adalah sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, ya, atau sebagai penentu hakim terhadap kitab-kitab samawi yang Allah Ta'ala turunkan sebelum Al-Quran, ya, Zabur, Taurat, Injil, dan yang lainnya. Nah, inilah 5 sifat Al-Quran, ya, yang dijelaskan oleh penulis dalam kitab ini. Dan sampai di sini materi pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.